Baiklah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Nah, kali ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelum memulai pelajaran kita, Ibu mau menyapa anak-anak sekalian semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Apa kabarnya hari ini? Semakin sehat, semakin ceria, semakin luar biasa. Yes, yes, yes. Baiklah, kali ini kita akan masuk di pembelajaran subtema 3, yaitu aku suka bertualang. Sebagai anggota pramuka, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan bertualang? Tahukah kamu apa itu kegiatan bertualang? Apa saja manfaat kegiatan seperti itu? Kegiatan bertualang biasa dilakukan para anggota pramuka. Bertualang biasa disajikan dalam kegiatan tertentu, misalnya mencari jejak, ataupun melakukan penjelajahan di suatu daerah atau wilayah. Dalam kegiatan petualangan, kamu dididik untuk dapat mensyukuri anugerah Tuhan atas alam semesta dan isinya ini. Kamu juga dididik untuk selalu mencintai lingkungan dan memiliki kepedulian sosial. Nah, untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas, bacalah teks yang terdapat dalam buku siswa halaman 121 sampai halaman 123. Coba gambarkan kembali beberapa rambu lalu lintas yang kamu baca tadi. Nah, nomor 1, ini gambar rambu lalu lintas apa? Artinya adalah tidak berhenti ketika lampu berwarna merah. Kemudian, hati-hati ketika lampu berwarna kuning. Kemudian, berjalan bebas ketika lampu berwarna hijau. Nah, sekarang kita akan menulis. Ardan mencatat jumlah warna bendera yang digunakan. Berikut ini hasil catatan Ardan terkait dengan jumlah bendera yang dipasang. Yang pertama, jenis bendera merah, banyak bendera yang ditemukan ada 5, berarti ditulis dalam bilangan angka 5. Jenis bendera kuning, banyak bendera yang ditemukan adalah 8, jadi ditulis dalam bilangan angka 8. Jenis bendera hijau, banyak bendera yang ditemukan, ditulis dalam angka yaitu 3. Nah, laporan tersebut disajikan juga bisa dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram akan terlihat seperti berikut ini. Nah, sekarang kita akan membaca kendaraan bermotor yang banyak ditemukan di jalan raya adalah mobil. Setiap pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Banyak mobil dengan berbagai model dapat ditemukan di jalan raya. Apakah kamu pernah menjumpai mobil yang diberi hiasan lukisan seperti di bawah ini? Iya, bagus kalau pernah. Yang lain tidak pernah. Oke, kita lanjut. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik, ada juga yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik seperti gambar di samping ini. Kita lanjut. Sekarang kita akan berkreasi. Berilah hiasan pada kendaraan berikut. Hiasan dapat menggunakan titik ataupun garis. Buatlah hiasan sesuai kreasimu. Nah, ini gambar busnya. Kamu bisa tinggal menggunakan titik ataupun garis sesuai dengan hiasan yang kamu sukai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran 2. Kita akan membaca teks keragaman budaya bangsaku yang ada di buku siswa halaman 131 sampai 134. Ya, kepada Yohana silakan dibaca. Ya, terima kasih. Nah, berdasarkan bacaan yang kita baca tadi, mari kita berdiskusi bersama dengan teman-teman. Sekarang berikan tanda centang pada kolom yang sesuai terkait pernyataan di depannya. Berikan juga alasan terkait pernyataan yang kamu pilih. Nomor 1, pernyataannya belajar bersama dengan semua teman. Itu menghargai perbedaan, ya atau tidak? Jawabannya ya. Alasannya karena kita tidak boleh membeda-bedakan teman untuk belajar bersama.
Nomor 2, tidak memberi kesempatan kepada teman berpendapat ketika diskusi. Itu menghargai apa tidak? Ya, betul, jawabannya tidak. Alasannya karena di sana kita tidak menghargai teman apabila kita tidak memberi kesempatan kepada teman untuk memberikan pendapatnya. Nomor 3, tidak memaksa teman bermain yang ia tidak suka. Ya atau tidak? Menghargai apa tidak? Ya, jawabannya benar. Alasannya karena kita tidak boleh memaksakan teman. Pernyataan keempat, guru yang hanya memperhatikan muridnya yang cerdas itu menghargai apa tidak? Jawabannya tentu tidak. Alasannya guru seharusnya harus memperhatikan semua murid atau tidak boleh membeda-bedakan murid, baik yang cerdas ataupun yang kurang cerdas. Yang kelima, membagi tugas sesuai kemampuan atau keahlian. Menghargai perbedaan atau tidak? Iya, jawabannya iya. Alasannya, dengan membagi tugas sesuai kemampuan atau keahlian, anak-anak akan mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kali ini kita akan membuat karangan pendek tentang pengalamanmu melaksanakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pengalamanmu tentang tidak membeda-bedakan teman, bekerja sama dengan semua teman, atau lain-lainnya. Pilihlah dari antara kedua pengalaman tersebut, lalu kamu tuliskan dalam bentuk karangan pendek tugasnya. Nah, sekarang kita akan membaca liburan segera tiba. Yosa ingin mengunjungi neneknya. Ia akan bertualang di sana. Neneknya bertempat tinggal di daerah pegunungan. Ketika liburan, Yosa selalu menghabiskan waktu di sana. Kakek dan neneknya juga merasa senang. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalanan di daerah pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Bahkan beberapa jalanan ada yang licin. Pada musim penghujan, tidak jarang beberapa sisi jalanan ada yang runtuh. Oleh karena itu, para pengemudi kendaraan harus terampil dan hati-hati. Sekarang kita akan berlatih memasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Nah, gambar yang ini artinya ya, awas ada longsoran. Kemudian yang ini awas tikungan ganda. Yang ini rumah makan, bagus. Terus yang ini dilarang berhenti. Yang ini awas ada turunan. Yang ini awas jalan licin. Menurutmu rambu-rambu mana saja yang paling sering ditemukan di jalan pegunungan? Ya, benar. Yang ini awas ada longsor. Terus iya, awas ada turunan. Terus awas jalan licin. Terus awas tikungan ganda. Bagus. Mengapa rambu-rambu tersebut sering ditemukan? Rambu-rambu tersebut dibuat untuk menghindari para pengendara agar tidak terjadi kecelakaan. Kita lanjut. Di desa, Yosa sering melakukan permainan bersama teman-temannya. Mereka biasa melakukan permainan tradisional seperti galasin dan engklek. Permainan tradisional merupakan kekayaan bangsa. Yosa bermain dengan semua anak yang ada di sekitar rumah neneknya. Ia tidak membeda-bedakannya. Pada saat ini, Yosa bersama teman-temannya akan bermain engklek. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Ada yang menyebut Sunda Manda, ada yang menyebut taplak gunung. Nah, sekarang kita akan melakukan bermain Sunda Manda bersama teman-temannya. Ikuti petunjuk berikut. Sebelumnya kita menggambar di atas tanah ataupun di jalan 8 kotak dan setengah lingkaran di bagian atas sendiri. Lalu dapat juga kita beri nomor pada masing-masing kotak. Area permainan tampak seperti berikut ini. Permainan Sunda Manda memerlukan kelincahan dan kerjasama. Kita harus bersedia bermain